Perkenalkan, kami dari kelompok P11 akan menjelaskan mengenai jurnal perancangan alat pemotong keripik Kari Pagoda. Perkenalkan, nama saya Yelisa Andita dengan NPM 6131901140. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan pada jurnal yang kami teliti. Jurnal yang kami teliti menjelaskan mengenai proses pemotongan keripik Kari Pagoda yang dilakukan menggunakan pisau dapur secara manual menggunakan tangan, sehingga susah untuk menentukan ukuran keripik yang sama besar dan terjadi ketidaknyamanan di bagian tangan pada karyawan, yang memakan waktu yang cukup lama dan gerakan yang tidak efektif. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perhitungan MTM1 awal. Berikut merupakan bagan MTM1 awal pada proses pemotongan keripik Kari Pagoda. Dapat dilihat terdapat beberapa masalah pada pembuatan bagan di jurnal tersebut. Masalah yang pertama adalah bagan tidak mengikuti formal bagan MTM, yaitu seharusnya tidak diperlukan gambar. Yang kedua, lambang tidak sesuai dengan tabel MTM sehingga tidak diketahui TMU yang pasti. Yang ketiga adalah perbedaan gerakan tangan kiri dan kanan seharusnya mempengaruhi waktu TMU. Yang keempat, pada perhitungan waktu tidak disertakan kelonggaran, sehingga terdapat beberapa solusi yang dapat memperbaiki masalah tersebut. Solusi yang pertama adalah menggunakan lambang yang sesuai dengan tabel MTM pada setiap gerakannya. Kemudian total waktu hanya diambil dari TMU terbesar antara tangan kiri dan kanan. Yang ketiga adalah kolom jarak tidak diperlukan, namun digabungkan pada penulisan lambang, sehingga TMU yang didapatkan juga akan berbeda. Yang keempat, pada perhitungan TMU dituliskan besar kelonggaran. Berikut ini adalah rekapitulasi untuk MTM1 sebelum rancangan alat bantu. Dilakukan 5 perhitungan MTM, yaitu dari operator 1 hingga operator 5. Untuk operator 1 didapatkan 152,42 detik, operator 2 102,3 detik, operator 3 adalah 152,42 detik, operator 4 adalah 90,3 detik, operator 5 adalah 122,8 detik. Berikutnya yang akan dibahas adalah waktu siklus MTM1. Persamaan yang digunakan adalah WS sama dengan jumlah dari seluruh waktu operasi dibagi dengan jumlah replikasi. Berikut adalah contoh perhitungan untuk operator 1, yaitu 58,652 dibagi dengan 5, sehingga didapatkan hasilnya ada 11,7304 detik. Berikut adalah rekapitulasi untuk perhitungan waktu siklus bagi setiap operator, yaitu operator 1 hingga operator 5. Perkenalkan, nama saya Vin Joshua, NPM 6131901020. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu normal. Berikut ini merupakan perhitungan waktu normal yang dilakukan pada jurnal yang kita teliti. Perhitungan waktu normal tersebut dilakukan dengan cara mengkalikan waktu siklus dengan faktor penyesuaian. Didapatkan di sini bahwa faktor penyesuaian adalah sebesar 1,02 dengan waktu siklus sebesar 11,17. Jika didapatkan waktu normal untuk operator pertama adalah 11,17 dikalikan dengan 1,02 seperti contoh perhitungan yang sudah tertera. Setelah dilakukannya perhitungan kembali oleh kelompok kami, maka didapatkan beberapa kesalahan perhitungan dari jurnal tersebut. Berikut ini merupakan tabel hasil rekapitulasi waktu normal yang kelompok kami sudah hitung. Pada operator pertama didapatkan waktu normal sebesar 11,399, operator 2 11,864, operator 3 11,864, operator 4 12,458, dan operator 5 sebesar 11,727. Waktu baku yang kita peroleh hasilnya 11,23. Penjumlahan dari 10,9 dikali 100%, setelah itu dibagi dengan 100% dikurang 3%. Sedangkan untuk nilai allowance-nya 3%, WB rata-ratanya 9,29 detik diperoleh dari 11,23 ditambah 11,3 ditambah 0,25 ditambah 12,2 ditambah 11,5 dibagi 5. Untuk perbaikan waktu baku, dari jurnal yang sudah kami teliti, nilai allowance-nya 3%. Untuk operator 1, waktu siklusnya itu 11,176, penyesuaiannya itu 1,02, waktu normalnya 11,3952, allowance-nya itu 1,03, waktu bakunya 11,74. Setelah dijumlahin operator 2, 3, 4, sama 5, rata-ratanya diperoleh 12,2188 9,824.
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 3 buah kesimpulan. Pertama adalah bahwa alat pemotongan telah dirancang dengan menggunakan dimensi antropometri sesuai dengan ukuran dimensi tubuh operator, yaitu dengan panjang alat keseluruhan 60 cm, dengan 7 mata pisau, dan panjang genggaman handle 10 cm. Alat motong ini digunakan dengan kedua tangan, yaitu tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya, waktu baku rata-rata operator untuk proses pemotongan pada desain yang lama adalah sebesar 9,29 detik, sedangkan waktu baku untuk desain yang baru adalah sebesar 6,84 detik. Setelah adanya rancangan pemotongan yang baru, terjadi peningkatan output produksi sebesar 17,56 kilo. Pada desain yang lama, output yang dihasilkan adalah sebesar 50,62, sedangkan untuk desain yang baru adalah sebesar 68,18. Bagian terakhir yang akan dibahas adalah saran. Terdapat 2 saran. Pertama yaitu bahwa sebaiknya pisau pemotong yang dirancang dapat terus digunakan dan dapat menghindari tubuh pekerja, namun tetap menghasilkan output yang lebih baik. Kedua adalah dalam perhitungan dan pengolahan data akan lebih baik apabila peneliti menggunakan Microsoft Excel sehingga tidak akan ada kesalahan dalam perhitungan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.